Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SBMPTN Matematika IPA mengenai limit fungsi trigonometri, di mana soal bisa teman-teman download di web ini www.bimbinganalumniui.com, atau boleh juga WA ke saya. Silahkan lihat di kolom deskripsi nomor WA-nya. Oke. Ini adalah soal nomor 1, limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos 4X per sin kuadrat 3X sama dengan. Oke, pastikan teman-teman sudah memahami konsep dasar limit fungsi trigonometri. Ya, termasuk juga turunan fungsi trigonometri. Kenapa? Karena saya akan menjelaskan cara mengerjakan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan L'Hopital juga, di mana aturan L'Hopital itu fungsinya harus diturunkan, kan gitu ya. Oke, untuk menjawab soal yang nomor 1 ini, yang pertama, ini bentuk cos ini harus kita ubah menjadi bentuk sin, ya, dengan menggunakan rumus sudut rangkap, ya, sudut ganda. Jadi 1 dikurang cos 4X bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X, gitu ya. Jadi cos 4X-nya kita ubah bentuknya menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Nah, pastikan teman-teman udah paham, ya. Ini sudut ganda. Jadi cos 4X itu sama aja dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X, gitu ya. Per sin kuadrat 3X. Nah, ini kan udah sin per sin ya. Kita hitung dulu ini, 1 dikurang 1 itu 0. Kemudian ini kan negatif-negatif ya. Nah, ini berarti jadi positif. 2 sin kuadrat 2X, jadi gitu ya. Per sin kuadrat 3X. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 dikali sin 2X per sin 3X dikali sin 2X per sin 3X gitu kan. Sin 2X kali sin 2X kan sama aja. Jadi sin kuadrat 2X gitu. Nah, kalau sudah dalam bentuk sin, kita bisa langsung coret aja sebetulnya sinnya. Ya, ini kan X juga X per X, kita bisa coret. Ini juga sin per sin ya. Kita bisa coret, jadi hitungannya langsung 2 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Sama dengan 8 per 9, gitu. Nah, terus kemudian gimana kalau menggunakan aturan L'Hopital? Kalau menggunakan aturan L'Hopital, ini kan kalau kita masukin nih, 1 dikurang cos 4X. 4X-nya kan 0 ya. 4 kali 0 kan 0, berarti cos 0 itu kan 1. 1 dikurang 1 kan 0. Kemudian ini 3 kali 0. Sin kuadrat 0 itu kan 0, jadi 0 per 0. Maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Kalau kita mau menggunakan aturan L'Hopital, maka kita harus menurunkan fungsi ini, ya. 1 dikurang cos 4X. Turunan dari 1 itu kan 0. Kemudian turunan dari negatif cos 4X. Nah, turunan cos itu kan negatif sin. Di sini ada negatif, turunan cos negatif. Maka jadi positif gitu ya. Nah, kemudian ini 4X-nya kita turunkan. Turunan dari 4X kan 4 ya. Maka jadi 4 sin 4X. Gitu ya. Turunan ini, turunan 4X. Itu berapa? Kita tulis nih. Turunan 4X kan 4 ya. Kemudian turunan cos itu kan negatif sin. Di sini ada negatif, maka jadi positif. Maka kita tulis sin 4X. Bisa ya? Nah, kemudian sin kuadrat 3X kita turunkan menggunakan pangkat ya. Caranya gini. Ini kan pangkat 2 nih. Pangkat 2 kita kalikan ke depan. Oke, jadi di sini. 2 dikali sin pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1. Maka jadi tetap 2 dikali sin 3X. Setelah itu kalikan dengan turunan sin 3X tanpa pangkat. Oke, maka turunan dari sin 3X itu adalah 3 cos 3X. Nah, pokoknya teman-teman untuk menurunkan ini silahkan belajar dulu di materi turunan limit trigonometri yang udah saya buat, silahkan pelajari di situ. Jadi di sini nggak akan terlalu dijabarkan ya. Karena memang kalau sudah berada di sini harusnya sudah bisa menurunkan. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kan 4 sin 4X. Udah, yang ini 2 kali sin 3X kali 3 cos. Nah, ini koefisiennya bisa kita kalikan. 2 kali 3.
6 ya. Ini nggak bisa dikali nih karena ini sudut. Oke, jadi 2 kali 3, 6. Maka bisa kita tulis jadi seperti ini. 4 sin 4x per 6 sin 3x dikali cos 3x gitu ya. Nah, kita substitusikan. Kalau aturan L'Hopital kan setelah diturunkan kan kita substitusikan ya. Nah, kita coba substitusikan 4 sin 4x. Nah, ini kan berarti masih sin 0. Sin 0 itu kan 0. Ini juga sin 3 kali 0, 0. Cos 3x berarti 1. 0 kali 1, 0. Maka ini masih 0 per 0. Ingat dalam aturan L'Hopital, kalau hasilnya masih 0 per 0, maka turunkan lagi gitu. Ya. Jadi kita turunkan. Nah, 4 sin 4x itu sama saja dengan, nih, ingat ya, turunan dari ini. Turunan dari 4x itu kan 4. Kalikan dengan ini. 4, jadi 16. Ya, turunan sin cos 4x gitu. Selanjutnya yang bawah, 6 sin 3x dikali cos 3x. Nah, ini kita bisa turunkan dengan perkalian dua fungsi. Caranya, yang ini kita turunkan. Pertama nih, ini kita turunkan. Fungsi yang pertama, 6 sin 3x kita turunkan. Maka menjadi turunan 3x itu kan 3 ya, kalikan dengan 6. Jadi 18. Turunan sin cos 3x. Gitu kan? Dikali, ini nggak usah diturunin. Tulis cos 3x. Kan gitu caranya. Ditambah. Nah, tadi kan yang pertama yang diturunkan. Sekarang yang pertama nggak usah diturunkan. Jadi yang pertama tulis lagi. 6 sin 3x tulis di sini. 6 sin 3x. Dikali, baru yang fungsi keduanya kita turunkan. Turunan dari cos 3x itu kan, berarti turunan dari 3 kan 3 ya. Turunan dari 3x kan 3. Dikali, turunan dari cos negatif sin 3x. Kalau mau dikaliin dulu boleh, kalau mau langsung disubstitusikan juga boleh nih. Berarti kan 16 dikali cos 4 dikali 1, dikali 0, berarti kan cos 0 ya. Cos 0 itu 1, berarti 16 dikali 1. Per 18 dikali 1, cos 3x itu kan berarti cos 0, ya kan? Ini juga cos 0. Cos 0 itu kan 1, jadi 18 dikali 1 kali 1. Ditambah 6 sin 3x, berarti 6 dikali sin 3x itu kan 0. Dikali 3 dikali negatif sin 3x itu 0. Ya, maka 6 kali 1, 16 kali 1, 16, 18 kali 1 kali 1, 18, 6 kali, ya, berarti 16 per 18. Kita berkecil, maka jadi 8 per 9. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, misalkan, limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 3x dikurang x kuadrat per tan kuadrat x ditambah x kuadrat. Oke, untuk jawab soal ini kan udah sin sama tan ya. Ya, sin kuadrat 3x itu kan sama aja sin 3x dikali sin 3x gitu ya. Dikurang x kuadrat. Kemudian ini tan kuadrat x itu sama aja tan x dikali tan x ya. Ditambah x kuadrat. Oke. Jadi bisa kita ubah dulu menjadi seperti ini. Nah, karena ini sin dan tan, jadi sin dan tannya tadi kan udah dijelasin ya. Bisa kita hilangkan saja. Jadi langsung hilangkan. Yang kita hitung yang ininya. 3x per 3x dikali ini, 3x dikurang x kuadrat per x dikali x ditambah x kuadrat. Nah, maka hasilnya jadi 9x kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat gitu ya. Nah, 9x kuadrat dikurang x kuadrat itu adalah 8x kuadrat per 2x kuadrat. Ya udah kan. Jadi x kuadrat bagi x kuadrat kan 1 ya, 8 bagi 2, 4. Nah, limit x mendekati 4 itu kan 4. Gitu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan x kuadrat. Oke, jadi kita bisa juga menghitung seperti ini. Jadi sin kuadrat 3x per x kuadrat, ya kan? Kemudian ini x kuadrat dibagi x kuadrat berarti kan negatif 1. Nah, tan kuadrat x kuadrat dibagi x kuadrat berarti begini. Kemudian x kuadrat dibagi x kuadrat 1. Kan gitu ya. Nah, otomatis ya kita bisa membuat sin kuadrat 3x itu kan bisa aja kita buat jadi sin 3x per x dikali sin 3x per x gitu kan. Ini kan sama aja. Dikurang 1 per tan x per x dikali tan x per x tambah 1. Nah, kemudian kita hitung. Ini kan sama aja 3 per 1 ya. Berarti kan 3. Ini juga 3 per 1 berarti kan 3. Dikurang 1 per, ini kan sama aja 1 per 1 ya.
dikali 1/1 ditambah 1. Gitu. Maka 3 kali 3 9 kurang 1 8. 1 kali 1 1 tambah 1 2. Jawabannya 4. Masih 4 juga. Gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau pakai aturan L'Hopital? Sama aja, pakai aturan L'Hopital juga hasilnya pasti 4. Nah, kalau pakai aturan L'Hopital berarti kan kita harus turunkan. Nah, cara turuninnya kan ini. Ini pangkat 2, kita kalikan ke depan gitu ya. Tuh, 2 sin 3x. Ini pangkat 2-nya dikurang 1, berarti kan jadi 1 ya. Nah, kemudian dikali turunan dari sin 3x tanpa ada kuadrat ya. Turunan dari sin 3x itu kan 3 cos 3x. Nah, kemudian dikurang ini turunan dari x kuadrat, yaitu 2x. Tan kuadrat x kita turunkan, berarti kita ini pangkat 2-nya kita tulis ke depan ya. 2 tan pangkat 2-nya dikurang 1 berarti jadi 1, jadi 2 tan x. Dikali turunan dari tan x. Turunan dari tan x itu kan sekant kuadrat x, berarti dikali sekant kuadrat x. Ditambah turunan dari x kuadrat itu 2x, gitu ya. Nah, setelah ini substitusikan nolnya. Ya, karena kita substitusikan 0 ini masih 0/0, otomatis kita harus turunkan lagi. Kayak tadi, ya. Nah, maka kalau kita mau turunkan biar lebih enak, kita kaliin dulu nih koefisiennya. 2 kali 3 berarti 6 sin 3x dikali cos 3x dikurang 2x per 2 tan x dikali sekant kuadrat x tambah 2x. Gini ya. Nah, ini yang kita turunkan. Yang ini berarti kita turunkan menggunakan teorema limit perkalian ya. Ada dua fungsi, berarti yang ini kita turunkan dulu. 6 sin 3x itu kan turunnya 3 kali 6 gitu kan. Jadi 18 cos 3x dikali, ini nggak usah diturunin gitu kan, cos 3x ditambah. Nah, yang ini sekarang yang gak usah diturunin, simpan sini. 6 sin 3x dikali turunan dari ini. Cos 3x. Turunan dari cos 3x itu negatif 3 sin 3x. Dikurang turunan dari 2x itu kan 2. Ya, kemudian yang ini. 2 tan x. Turunan dari tan x itu kan sekant kuadrat x. Maka jadi 2 sekant kuadrat x. Dikali ini sekant kuadrat x tetap ditulis. Ya. Ditambah sekarang yang ini yang tidak usah diturunkan. Tulis 2 tan x dikali. Nah, sekant kuadrat x kita turunkan. Berarti kan 2 kalikan ke depan. Berarti jadi 2 sekant x dikali turunan dari sekant x. Sekant x itu turunnya sekant x tan x. Ya. Ditambah 2. Nah, ini 2x dan turunannya berarti 2. Gitu. Oke, untuk mempermudah boleh kita hitung dulu. Ini 18 cos 3x dikali cos 3x berarti kan cos kuadrat 3x gitu ya. Jadi 18 dikali cos kuadrat 3x dikurang 18 sin kuadrat 3x dikurang 2. Ini ya, 6 kali negatif 3 kan negatif 18 sin kuadrat 3x dikurang 2. Kemudian ini sekant kuadrat dikali sekant kuadrat berarti kan 2 kali sekant pangkat 4x ditambah 4 kali tan kuadrat. Ini ya, tan kali tan kuadrat. Terus sekant kali sekant kan sekant kuadrat. Jadi ini 2 kali 2. Jadi 4 tan kuadrat x dikali sekant kuadrat x tambah 2. Gitu. Nah, otomatis 18 dikali cos kuadrat 3x itu kan cos kuadrat 0 ya. Cos kuadrat dari 0 kan berarti 1. Ya, jadi 18 kali 1. Sorry. Jadi 18 cos kuadrat 3x itu kan berarti 18 kali 1. Maka kita tulis 18. Dikurang 18 sin 3x. Nah, sin kuadrat 3x itu kan 0 ya. 18 kali 0 kan 0. Jadi dikurang 0. Dikurang 2. Sekant pangkat 4x itu kan berarti 1. Jadi 2 dikali 1 kan 2. Ditambah 4 kali 0. Gitu kan. Ditambah 2. Udah tinggal hitung. Jadi kan 16/4. Maka jawabannya 4 juga. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita bisa gunakan aturan L'Hopital kalau untuk soal ini lebih cepat menggunakan aturan L'Hopital. Ya. Nah, berarti kan kita turunkan. X pangkat 3 kita turunkan berarti jadi 3x pangkat 2. Per turunan dari tan x dikurang 2. Turunan dari tan kan sekant ya. Sekant kuadrat. Jadi sekant kuadrat x dikurang 2 ditambah turunan dari sini itu kan cos. Cos x dikurang 2. Oke. Nah, kalau kita masukin angkanya ke sini, ya berarti kan
3 dikali 2 kuadrat kan gitu ya. Per sekan kuadrat X dikurang 2 kan 2 dikurang 2 kan berarti sekan kuadrat 0 ditambah cos 0 kan gitu ya. Kita hitung aja. 2 kali 2 kan 4 kali 3 berarti 12. Sekan kuadrat 0 itu kan 1 ya. Ditambah cos 0 juga 1. Jadi 12 per 2 ya berarti jawabannya 6. Atau boleh kayak tadi ya. Ini X pangkat 3 dikurang 8 per tan X dikurang 2 ditambah sin X dikurang 2. Karena ini cuma ada tan dan sin dan sudutnya mendekati 0 ya. Ini syaratnya sudut mendekati 0. Kalau sudutnya mendekati 0 maka tannya kita coret aja. Maka kita tinggal tulis gini. Limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 dikurang 8 per X dikurang 2 ditambah X dikurang 2. Gitu ya. Nah, otomatis kalau jawab soal seperti ini, ya kita harus gunakan cara pemfaktoran. Ya kan? X pangkat 3 dikurang 8 itu pemfaktorannya ya ini. X dikurang 2 dikali X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Per, ini kan sama aja 2 dikali X dikurang 2. Ini yang sama kita coret. Kan gitu ya. Udah, habis itu tinggal kita substitusikan. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 per 2. Ya, otomatis 2 pangkat 2 kan 4 ya. Ditambah 4 tambah 4 berarti 12 bagi 2, 6. Jawabannya sama aja. Gitu. Nah, selain itu juga, ini sama aja sih sebetulnya, sama aja kayak yang tadi ya. Bisa kita pakai konsep dasarnya. Jadi kita kita faktorkan dulu yang ini, X pangkat 3 dikurang 8. Jadi gini kan, X dikurang 2 dikali X pangkat 2 tambah 2X tambah 4. Ini kan pemfaktorannya ya. Nah, kemudian kita bagi dengan X pangkat X dibagi dengan X min 2. Gitu ya. Bisa juga pakai cara ini. Artinya, jadi seperti ini kan. X kuadrat ditambah X dikali 2. X dikurang 2 dikali X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 dibagi X min 2 berarti kan ini. X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 kan gitu. Per tan X dikurang 2 per X min 2 ditambah sin X min 2 per X min 2 gitu. Ya kan? Nah, kemudian ya sudah, berarti kan ini jadi kita masukin berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 4, yang ini kan jadi 1 ya. Ditambah ini juga jadi 1. Maka jadi 12 per 2 sama dengan 6 juga jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Limit X mendekati 0 dari 8 akar X per akar sin 9X dikurang akar tan X. Nah, limit X mendekati 0 dari 8 akar X per akar sin 9X dikurang akar tan X itu bisa kita kayak tadi ya, kita bagi dengan akar X. Jadi 8 akar X dibagi dengan akar X berarti kan 8. Kemudian akar sin 9X dikurang akar sin 9X dibagi dengan akar X berarti kan jadi gini. Akar sin 9X per akar X dikurang akar tan X dibagi akar X berarti menjadi akar tan X dibagi akar X. Nah, ini kan kalau gini kan berarti langsung aja akar 9X gitu kan per akar X. Nah, akar 9 bisa kita keluarin kan akar 9-nya. Jadi 3 akar X per akar X. Dikurang, nah ini tannya akar X per akar X. Gitu. Maka, jadi limit X mendekati 0 dari 8. Ini kan X, akar X dibagi akar X kan 1 ya. Berarti jadi 3. Ini akar X dibagi akar X 1. Jadi 3 dikurang 1. Maka, 8 per 2. Yaitu 4. Limit X mendekati 0 dari 4 yaitu 4. Gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai cara tadi, langsung menghilangkan sin dan tan. Karena ini kan ada cuma sin dan tan ya. Maka kita bisa langsung hilangkan sebetulnya sin dan tannya. Maka jadi limit X mendekati 0 dari 8 akar X per akar 9X dikurang akar X. Jadi boleh langsung kita hitung seperti ini. Nah, otomatis kan 8 akar X, ini tadi kan akar 9
X itu kan sama aja 3 akar X kan, dikurang akar X. Nah, ini kan 3 dikurang 1, berarti kan, maka jadi limit X mendekati 0 dari 8 akar X per 2 akar X. Akar X bagi akar X kan 1 ya, 8 bagi 2, 4. Maka hasilnya 4. Gitu. Kemudian, untuk soal nomor 5, nah ini mohon maaf nih, saya belum bisa nemuin jawabannya, dan sepertinya ada kesalahan soal, tapi nggak tahu sih. Kalau memang ada teman-teman yang bisa jawab, boleh komen ya, kasih tahu saya. Nah, karena yang ini belum bisa kita jawab, jadi saya gantikan dulu untuk soal nomor 5. Jadi soalnya seperti ini. Limit X mendekati negatif 2 dari 2 dikurang 2 cos X ditambah 2 per X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Nah, untuk jauh soal ini, maka kita ubah cosnya ya. Cosnya kita ubah menjadi 2 dikali 1 dikurang cos X plus 2. Kalau ini cuma ngubah dari sini aja, difaktorin ya. Jadi 2 dikali 1 kan, 2 kali 1 kan 2. 2 kali negatif cos, ya ini negatif 2 cos, sama aja kan. Gitu. Kemudian X kuadrat tambah 2X tambah 4 kita faktorkan. Jadi X plus 2 dikali X plus 2. Nah, kemudian 1 dikurang cos X plus 2-nya kita ubah pakai sudut rangkap tadi. Ya, pakai sudut ganda. Jadi 2 kita kalikan dengan 2 sin kuadrat setengah dikali X plus 2. Gitu ya. Kemudian per X ditambah 2 dikali X tambah 2 kan gitu ya. Nah, otomatis kita tinggal lanjutkan. Ini kan 2 kali 2, 4 ya. Dikali sin kuadrat setengah X plus 2. Itu kan sama aja sin setengah kali X plus 2 dikali sin setengah X plus 2. Ini kan sama aja. Oke, yang ini kita pecah. Sama aja bentuknya. Nah, artinya kita tinggal menghitung 4 dikali ini. 1 per 2 dibagi 1 kan. Berarti 1 per 2 dikali 1 per 2 bagi 1, 1 per 2. Maka hasilnya 1. Gitu. Jadi jawabannya D ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan aturan L'Hopital. Ya, ini pakai aturan L'Hopital lebih mudah. Jadi turunan dari 2 itu kan 0. Kemudian turunan dari negatif 2 cos X plus 2, ya kita turunkan dulu kan. X plus 2 turunan dari X plus 2 kan 1 ya. Kalikan dengan 2 berarti 2. Nah, turunan dari cos kan negatif sin. Ini ada negatifnya, maka di sini jadi positif. 2 sin X plus 2 per 2X ditambah 4. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita masukin angka X-nya nih, masukin ke sini, substitusikan. Ini kan hasilnya masih 0 per 0, maka kita turunkan lagi. Ya. Turunan dari 2 sin X plus 2 itu kan 2 cos X plus 2. Kemudian turunan dari 2X plus 4 itu 2. Baru kita substitusikan nih. 2 cos 0. Ya kan? Berarti 2 dikali 1 per 2. Maka hasilnya 1. Gitu. Sama aja ya. Oke. Nah, ini 5 soal dulu, teman-teman. Soal nomor 6 sampai nomor 10-nya di part selanjutnya. Ini sengaja saya buatkan beberapa cara, karena setiap orang tuh pasti memiliki pandangan beda-beda ya terhadap cara yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang pasti lebih mudah menggunakan aturan L'Hopital, ada yang mudah dengan mengubah bentuk, ada yang memang harus dibagi dengan bentuk aljabarnya gitu. Nah, justru teman-teman jangan bingung. Teman-teman tinggal pilih kira-kira cara yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Gitu aja ya. Oke? Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.